karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih wakati namamu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kita mau sembah Dia lebih sungguh, katakan, I am here Lord, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace upon to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, oh Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Oh, Yesus. Yesus. Terima kasih karena
Terima kasih terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu, sembah Dia. Setiap nafasmu yang aku, surga bumi kau berseru. Kuduslah Tuhan nama, segala pujian, segala pujian, surga bumi, surga bumi. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan punya kesempatan untuk membawa pujian dan penyembahan kami. Tuhan berkati biar semuanya manis kau dengar Tuhan dan kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami mau angkat pujian kami. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Kami katakan kalau suara saya jelas, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Oke. Ya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita mau katakan dalam rembulan, dalam tangisan, dalam berseri, kita akan temukan kasih terbesar. Yeay. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, katakan di bawah badai, di bawah badai, dan indahnya pelangi. Dalam tangisan, dalam wajah berseri, dalam tangisan, dalam wajah berseri. Oh, telah kutemukan, kasih terbesar bagi dunia ini. Ini. Ternyata ada yang di tempat lain satu. Ya udah. Ada ini mau papa kasih ini nih. Mama, satu aja mau nggak? Kamu satu, mama satu ya. Ya, papa mau pakai ya. Atau pakai mobil kamu ya? Ya udah. Tapi nanti aja tunggu. Nanti papa ganti pakaian ke sini tukeran motor. Papa telepon ya.
kasih-Mu yang terkasih dalam hatiku. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, karya-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Dalam tangisan dan dalam wajah berseri Tuhan, kami percaya Kau ada, Kau hadir. Sarapan nih Kak. Terima kasih Bapak, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Kami mau naikkan pujian kami Bapak. Kami mau katakan Kau Bapak yang setia, tak akan pernah tinggalkan kami. Oh Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita mau sembah Dia lebih sungguh, katakan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, biar kami jadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, katakan amin.
Ya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam ibadah. Meskipun secara fisik ya kita tidak bisa berdekatan, tapi hati saya sudah merasa terhibur bisa melihat wajah-wajah saudara sekalian di dalam Zoom ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Jadi setiap hari itu di tahun ini kita syukuri sekali. Oh, setiap bangun pagi, oh ya saya masih hidup ya. Ada satu hari lagi saya diberi kesempatan, diberi waktu. Masuk hari Minggu, minggu kedua, terima kasih Tuhan, minggu kedua masih bisa beribadah. Karena kenyataannya saat ini, setiap kali ini agak membuat saya akhirnya malas gitu ya, buka Facebook atau WA. Karena setiap hari selalu ada berita-berita duka sebenarnya ya buat kita yang kehilangan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi. Meskipun mungkin bagi mereka itu sukacita, ya karena mereka cepat bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, tetap saja orang-orang yang ditinggalkan akan merasa berduka gitu ya. Namun ada hal positif yang bisa saya ambil dari kejadian ini, yakni ya kita harus bersyukur kalau masih diberi kesempatan hidup sehari-sehari, masih diberi kesempatan untuk beribadah, meskipun hanya melalui Zoom seperti ini, itu tidak mengurangi sukacita kita bisa bersekutu ya di dalam roh, ya saudara-saudara, di dalam Tuhan. Tidak menghilangkan kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, baik di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Ditambah lagi kemarin ya sore ada berita saudara-saudara kita yang naik pesawat Sriwijaya mengalami kecelakaan. Saudara-saudara, hidup ini begitu singkat ya. Jadi setiap hari itu harus digunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk hidup seperti yang Tuhan mau kita hidup. Salah satunya yang Tuhan mau adalah kita beribadah seperti ini. Ya, kita beribadah seperti ini. Saya mendapat sebuah WA ya dari salah satu pejabat BPD GBI DKI. Di sana dia kemukakan tentang hasil survei gereja sepanjang pandemi dan masa yang akan datang ketika kita masuk kehidupan new normal. Saudara-saudara, kita nggak bisa mundur lagi seperti dulu, sepertinya begitu ya. Maka kita yang harus beradaptasi dengan keadaan di sekitar kita sekarang sampai nanti. Saudara-saudara, dan itu sedikit banyak mempengaruhi gereja Tuhan. Dalam survei itu dikatakan, ya ada beberapa hasilnya. Yang pertama, orang-orang yang biasa beribadah secara langsung di gereja, tatap muka begitu seperti yang biasa kita lakukan, itu karena pandemi, kan beberapa gereja ditiadakan ibadah langsungnya, tetapi kemudian dialihkan menjadi ibadah melalui streaming, ya melalui Zoom, salah satunya seperti ini. Saudara-saudara, orang nanti lama-lama akan terbiasa untuk beribadah secara online. Ya, jadi nanti prediksinya orang-orang yang datang beribadah ketika new normal lagi ya, ketika kita bisa beribadah secara langsung, itu orang-orang akan berkurang jumlahnya. Jemaat akan berkurang jumlahnya dibandingkan sebelum masa pandemi. Karena mereka sudah keenakan, sudah nyaman dengan beribadah secara online. Dengan pikiran bahwa Tuhan itu kan ada di mana-mana.
bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah kita masing-masing. Ketika keadaan terbatas, memang itu sangat benar Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Tetapi kita tidak boleh melupakan firman Tuhan yang menyuruh kita untuk beribadah di hari Sabat, tetapi juga untuk bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Jadi intinya, ketika kita dibatasi oleh keadaan, ya kita di rumah saja masing-masing beribadah. Tetapi ketika ada waktu nanti kita beribadah, kita nggak boleh mengeraskan hati, ya, untuk kita memenuhi firman Tuhan yang mengatakan kita harus datang beribadah, ya, di dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Karena itu salah satu fungsi bait Allah, fungsi bait suci. Saudara-saudara, oleh sebab itu setiap hari ya itu adalah kemurahan Tuhan buat kita kalau masih diberi kesempatan. Masih bisa melayani seperti ini, saya syukuri sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Bisa berjumpa dengan saudara meskipun hanya melalui Zoom, ya itu anugerah buat saya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar lagi. Mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang tidak bebal. Oleh sebab itu, tema khotbah saya atau judul khotbah saya pada hari ini adalah stop menjadi orang bebal. Stop menjadi orang bebal. Next. Kenapa kita harus berhenti menjadi orang bebal? Ya, diklik Bapak Indra. Karena bebal itu menyusahkan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini saya dapat nih dari internetnya. Jadi kata-kata ini saya dapat ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan tentang stop menjadi orang bebal. Saudara-saudara, waktu saya baca ini, benar juga ya, bahwa bebal itu menyusahkan. Pertanyaannya menyusahkan siapa? Kita belajar ya, kita buka lagi. Yang pertama ada di dalam Alkitab. Kita baca di dalam Amsal 9 ayat yang ke-13. Di sini saya membaca bersuara. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan sekalipun tidak terdengar oleh saya, Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah membaca juga secara bersuara ya. Oke. Sama-sama kita baca. Amsal 9 ayat 13. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Udah bebal cerewet. Bapak Ibu saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Kalau bebal tapi nggak cerewet, setengah ya. Ngeselinnya. Kalau cerewet tidak bebal, ya setengah juga. Ngeselinnya. Tapi kalau udah bebal, cerewet. Wah, udah 100% itu. Ya kan, bikin orang kesel. Kalau orang bebal itu menyusahkan dalam arti menyusahkan pasangan hidupnya. Ini di sini ditulis memang perempuan. Ya, tidak ada perempuan dan laki-laki. Tapi kenyataannya kan bukan hanya perempuan saja yang ada yang bebal gitu maksudnya dan cerewet. Pernah berjumpa dengan laki-laki yang cerewet, Bapak Ibu? Sudah dikasih Tuhan. Ya, mungkin ada, ya kan, laki-laki yang juga cerewet. Tambah lagi, ada nggak laki-laki yang bebal? Ada juga karena Alkitab mencatat demikian. Di dalam Alkitab ada seorang bernama Nabal. Artinya bebal. Berarti dalam hidup ini ada perempuan, ada laki-laki yang bebal dan yang cerewet. Bebal itu menyusahkan pasangan. Ya, sudah diberitahu oleh suami atau istri, ya kan, sudah diberi nasihat panjang lebar. Sampai katanya berbusa-busa mulutnya. Ya, itu cuma kiasan Bapak Ibu ya. Yang sebenarnya kalau sudah berbusa-busa mati Bapak Ibu. Itu keracunan baygon, ya kan? Udah berbusa-busa. Sampai kesal gitu ya. Itu mengesalkan, menyusahkan.
Hari ini jika kita adalah seorang istri yang bebal dan cerewet, mari kita berusaha untuk tidak melakukan itu lagi. Stop. Kalau kita adalah suami-suami yang bebal dan cerewet, maka kita akan berusaha stop untuk menjadi orang bebal. Saudara, kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, kalau orang bebal itu dicatat di dalam Alkitab menyusahkan orang tua. Ya, anak-anak yang bebal itu menyusahkan orang tua. Kita baca Amsal 10 ayat 1. Demikian firman Tuhan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saudara-saudara, sangat miris, ya. Beberapa hari yang lalu kan ada berita di televisi tentang seorang anak yang menganiaya ibu dan pamannya. Sampai kemudian ibu dan pamannya melaporkan anak itu ke polisi. Saudara, jadi urusan hukum. Kenapa sebabnya? Karena anak ini bebal. Gara-gara nggak dikasih uang untuk beli HP baru, maka ia tega menganiaya ibu dan pamannya. Saudara-saudara, anak-anak yang bebal mendukakan hati orang tua. Karena anak-anak itu tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberi nasihat, ya, tidak bisa diberi arahan. Kasihan Bapak Ibu. Saya berharap ya semua orang tua di GBI Serafim itu tidak berduka karena anak-anak kita bebal. Dan bagi anak-anak di GBI Serafim, kalau saya bicara anak-anak bukan hanya balita ya Bapak Ibu ya. Selama kita masih punya orang tua ya kita itu anak. Meskipun kita sudah besar, sudah dewasa. Kalau kita dalam posisi sebagai anak, mari kita renungkan firman Tuhan. Bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang bebal. Stop jadi anak yang bebal. Karena itu hanya menyusahkan orang tua. Kasihan orang tua. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, stop menjadi orang bebal karena bebal itu menyusahkan. Menyusahkan siapa lagi? Saudara, Mazmur 95 ayat yang ke-10 dengan tegas menyatakan, 40 tahun aku jemu. Aku di sini Allah karena huruf besar. Tuhan bilang aku jemu kepada angkatan itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang bebal. Kepada bangsa yang bebal. Yaitu bangsa Israel. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalan. Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya bukan tidak mengenal, tidak tahu. Ya, karena tidak tahu, tidak. Tetapi tidak mau mengenal jalanku. Ini berbeda, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang pertama, kalau tidak tahu berarti hubungannya sama pengetahuan, karena belum tahu. Tapi kalau tidak mau tahu, sudah diberitahu, tapi tidak mau tahu. Nah, itu bebal, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan dari mimbar ini, bahwa kalau kita tidak tahu lalu melakukan kesalahan, firman Tuhan katakan orang-orang seperti itu akan mendapat sedikit pukulan. Tapi orang-orang yang sudah tahu, hanya tidak mau tahu, maka orang-orang seperti itu akan mendapat banyak pukulan. Saudara-saudara, oleh sebab itu stop jadi orang bebal. Karena orang bebal itu menyusahkan. Yang pertama menyusahkan pasangan hidup kita. Yang kedua itu menyusahkan orang tua kita. Yang ketiga menyusahkan Tuhan. Sudah-sudah dikasih Tuhan. Jadi kalau bebal itu menyusahkan banyak orang, bahkan menyusahkan Tuhan, saudara-saudara, apa kelebihannya orang bebal? Tidak ada. Terus apakah orang bebal bisa menjadi berkat? Sebenarnya tidak bisa, Bapak Ibu. Tapi saya salut ya. Ada juga orang yang bikin kata-kata bagus ya. Bisa nggak sih orang bebal itu dipakai Tuhan? Ternyata bisa, Bapak Ibu. Kita lihat ini ya. Ini bagus nih kata-katanya. Saya ambil juga ya dari
Google ya. Kita sama-sama baca nih. Orang bebal dipakai Tuhan untuk melatih kesabaran orang benar. Satu-satunya hal yang berguna dari orang bebal adalah ia dipakai Tuhan untuk melatih orang benar. Saudara-saudara, terus orang bebal pada bangga dong, asik. Saya juga dipakai Tuhan, ya. Saya juga dipakai Tuhan. Saudara-saudara, ini kan sindiran. Ini sebenarnya kata-kata yang sarkas ya. Kata-kata yang pedas untuk menyindir. Nggak apa-apa, lebih bagus tersindir Bapak Ibu ya. Lalu bertobat daripada dikasih tahu tapi nggak tersindir dan tidak mau berubah. Itu bebal lagi namanya ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Sekarang kita lihat definisi bebal menurut Alkitab ya. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani di Alkitab Perjanjian Lama, salah satu kata bebal memakai itu Nabal. Jadi memang Nabal itu artinya memang bebal. Jadi istrinya Nabal di Alkitab yang namanya Abigail, waktu dia bilang, suamiku itu seperti namanya. Orangnya bebal seperti namanya, itu benar. Jadi bukan istilah yang dibuat oleh Abigail untuk suaminya Nabal. Tidak, tetapi memang namanya Nabal artinya bebal. Saudara, kasihan sekali sebenarnya penyandang nama ini ya. Di luar konteks dia memang bebal, saudara-saudara. Saya nggak tahu kenapa orang tuanya menamakan itu. Makanya sering saya bilang melalui mimbar ini bahwa kita harus hati-hati memberi nama kepada anak-anak kita. Lebih baik beri nama-nama yang positif, yang bagus. Ya, selain pemberian nama sejak lahir, tidak boleh juga memberi nama secara label kepada anak-anak sejak kecil. Mungkin namanya bagus pemberian orang tua, tapi diberi label sejak kecil. Ini anak malas, anak bandel, ya anak kurang ajar. Nah, itu akan menjadi nama buat dia. Jadi anak itu memberi namanya sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan orang tua. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, mulai sekarang ya kita tidak boleh memberi nama anak kita sembarangan. Tidak boleh memberi label kepada anak cucu kita sembarangan. Kemudian dalam bahasa Yunani itu artinya memakai kata moraino. Dalam bahasa Inggris losever. Artinya mati rasa Bapak Ibu. Ya ampun, ini baru saya tahu nih Bapak Ibu. Ada istilah mati rasa. Nah, itu artinya bebal. Karena orang-orang yang bebal itu nggak punya rasa empati, nggak punya rasa peduli. Nah, kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah susah mengerti. Bukan karena intelektualnya, bukan Bapak Ibu. Bukan karena ada gangguan pada otaknya, tidak sama sekali. Karena orang bebal itu berhubungan dengan hati, bukan otaknya. Otaknya bisa menerima apa yang dikatakan, bahasa-bahasa yang didengar, itu bisa dicerna dengan baik. Jadi, bukan dia tidak bisa mengerti seperti sebagian orang misalnya ada gangguan pada otaknya. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak cepat menanggapi sesuatu. Artinya tidak cepat merespon dengan baik. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan berupa nasihat, firman Tuhan, nggak akan direspon dengan cepat, dengan baik. Ada kesan cuek, saudara-saudara. Dan yang ketiga, bodoh. Saudara-saudara, bodoh di sini sekali lagi ya, pastinya bukan secara intelektualitas. Karena bodoh itu berhubungan dengan otak. Bodoh itu berhubungan dengan saya sudah tahu atau belum tahu. Saya kepingin tahu, tapi karena ada masalah dengan otak saya, maka saya lambat tahu. Itu bodoh, Bapak Ibu. Tapi kalau bebal itu, secara medis otaknya oke banget. Bahkan sering bilang tokcer. Pandai sekali, pinter banget. Tapi masalahnya hati. Hatinya itu tidak cepat tanggap.
hatinya itu tidak terbuka untuk nasihat, tidak terbuka untuk firman Tuhan. Nah, itu bebal. Saudara-saudara, kita lihat ciri-ciri orang bebal menurut Alkitab. Menurut Alkitab ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada ciri-ciri lain, menurut psikologi, menurut humor, ya bisa ada seperti itu Bapak Ibu ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu menjadi bahan pengetahuan. Tapi yang saya bahas pada pagi hari ini adalah bebal, ciri-cirinya menurut Alkitab. Kita lihat yang pertama, itu di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-6, kalau memakai Alkitab gadget ya, elektronik. Kalau yang masih memakai Alkitab berbentuk buku, itu ayat yang ke-7. Namun karena ada saya tuliskan di Zoom ini, maka kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Sekali lagi dalam bahasa aslinya bukan tidak akan mengerti, tapi tidak mau mengerti. Nggak mau ngerti Bapak Ibu. Sebenarnya ngerti nggak sih orang yang nggak mau ngerti? Sebenarnya ngerti. Tapi masalahnya ia tidak mau menggunakan pengertiannya itu di dalam tindakan yang sesuai dengan apa yang dia mengerti. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan diberitakan tentang misalnya kita harus beribadah ya dimanapun kita berada. Orang-orang yang bijak menangkap hal itu sebagai pengertian, sebuah nasihat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu berulang-ulang dikatakan, diberitahukan, dibaca, harusnya mengerti. Secara otak mengerti. Tapi masalahnya beda lagi kalau urusannya sama hati. Otaknya ngerti, tapi hatinya nggak mau ngerti. Kalau hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan Tuhan untuk berjumpa dengan kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang bebal menganggap itu hal yang tidak penting. Bodoh amat, ya nggak mau ngerti. Kemudian yang kedua, ya di Amsal 1 ayat yang ke-22, ciri orang bebal. 2, 3. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ciri yang kedua menurut Alkitab, orang bebal itu nggak mau belajar. Sekali lagi ya, ini bukan belajar ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, misalnya sains, matematika, bahasa, bukan itu ya. Tetapi pelajaran hidup. Tidak mau belajar juga dari firman Tuhan yang hidup. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Orang-orang bebal tidak mau belajar baik dari hal yang baik maupun dari kesalahan. Saudara-saudara, sering saya bilang, sebagai orang yang hidup, kita tidak boleh belajar hanya kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang sukses, hal-hal yang berhasil. Boleh itu dipelajari, itu membangkitkan semangat kita untuk bisa seperti orang-orang yang sukses. Tapi jangan lupa, kita juga harus belajar dari hal-hal yang tidak baik, dari kesalahan, dari kegagalan kita. Supaya apa? Supaya ke depannya nanti kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi orang-orang bebal tidak peduli. Pernah melakukan kesalahan dan kemudian menderita akibat kesalahan itu. Tapi di waktu yang akan datang, dia lakukan lagi kesalahan yang sama. Berikutnya lagi lakukan lagi kesalahan yang sama. 40 tahun. Hal itu terjadi terus-menerus berulang-ulang pada bangsa yang tegar tengkuk.
yakni bangsa Israel. Sampai Tuhan tadi bilang, aku jemu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Hari-hari ini, mari kita bertobat. Stop menjadi orang bebal. Karena itu sangat menyusahkan. Saudara-saudara, mari jadi orang-orang yang suka belajar. Belajar terutama dari firman Tuhan. Belajar dari penyertaan Tuhan di waktu yang lalu. Belajar juga dari kesalahan dan kegagalan kita di tahun-tahun yang lalu. Supaya kedepannya lagi kita tidak mengulang hal yang sama. Yang berikutnya, ya, orang bebal itu Amsal 1 ayat 32. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Orang bebal itu selalu menganggap remeh segala sesuatu. Termasuk menganggap remeh hal-hal yang penting. Hal-hal yang berguna. Hal-hal yang bermanfaat untuk hidupnya. Termasuk meremehkan firman Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia nggak peduli ya pada hal-hal penting di dalam hidupnya. Ia melalaikan. Kalau bilang melalai itu berarti ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin benar-benar dia lupa gitu ya. Secara tidak sengaja. Tapi kalau melalaikan berarti sengaja menganggap remeh. Tugas-tugas dianggap remeh. Ya, hari Sabat dianggap remeh. Perintah Tuhan dianggap remeh. Pelayanan dianggap remeh. Semua dianggap remeh. Padahal itu sesuatu yang sangat amat berguna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti tadi saya bilang, survei yang dilakukan. Nanti akan ada waktu ke depan orang-orang sudah terbiasa untuk ibadah hanya online saja. Dan kalau online itu bisa bebas katanya. Ya, bisa mau sambil tiduran, ya kan? Sambil apa. Nggak seperti di dalam gereja. Itu akan terjadi. Banyak orang-orang nanti akan terhilang karena tidak mau datang lagi beribadah. Jangan sampai itu terjadi pada jemaat GBI Serapi. Yang berikutnya Bapak Ibu. Jangan anggap remeh ya segala sesuatu yang penting. Yang keempat Amsal 18 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Orang bebal itu egois, Bapak Ibu. Dia mau orang lain ngertiin dia. Dia mau orang lain peduli sama dia. Dia mau orang lain itu baik kepadanya. Tetapi ia melakukan sebaliknya kepada orang lain. Ia tidak punya perasaan peduli. Jangankan empati, simpati aja nggak punya. Termasuk XL. Ya, 3 nggak punya Bapak Ibu. Nggak ada, pantesan aja sering bilang habis kuota ya. Nggak punya simpati. Nggak bercanda ya Bapak Ibu ya. Nggak punya rasa empati. Dia sering mengungkapkan kekesalan hatinya. Isi hatinya dia keluarkan. Unek-uneknya dia bebas keluarkan. Supaya orang tahu, ini loh kesusahan saya. Ini loh masalah saya. Ini loh pergumulan saya. Tapi ia tidak pernah peduli buat pergumulan orang lain. Saudara-saudara, ia tidak pernah peduli pada kesusahan orang lain. Orang bebal itu egois. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Kita lihat Amsal 23 ayat 9. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Jangan berbicara di telinga orang bebal. Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang bebal itu benar-benar menulikan telinga hatinya untuk menerima nasihat.
Jadi nasihat yang datang dari siapapun dalam bentuk apapun, dia tidak akan terima. Dia mengeraskan hati. Oleh sebab itu dengan jelas Alkitab berkata, ya udah percuma diberi nasihat. Saudara-saudara, bebal itu menyusahkan. Bebal itu menyusahkan. Kalau orang tua punya anak bebal, terus kalau menuruti firman Tuhan ini, lalu orang akan bilang, wah anaknya bebal nggak pernah dikasih nasihat. Padahal udah habis-habisan beri nasihat untuk anaknya. Itu juga pasangan-pasangan terhadap suami atau istri. Wah, kita nggak mau lagi menasehati. Ya udah suka-sukamu lah, lakukan saja apa maumu. Nanti orang lain akan bilang, ih, kok pasangannya begitu? Nggak pernah dinasehati. Padahal tidak, Bapak Ibu. Memang dasarnya orang tersebut tidak mau diberi nasihat. Saya berharap jemaat GBI Serafim, hamba-hamba Tuhan GBI Serafim, bukan menjadi orang-orang yang bebal, yang tidak suka diberi nasihat, terutama oleh firman Tuhan. Tapi jadi orang-orang yang bijak, yang menerima hal-hal yang baik dari firman Tuhan untuk kebaikan kita. Kita masuk di dalam kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihatnya juga kan dari rumah ya? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika hati kita bebal, maka pendengaran pun jadi kebal terhadap nasihat dan tuntunan moral, termasuk akan firman Tuhan yang kekal. Stop jadi orang bebal. Stop jadi manusia abal-abal. Jangan sampai Tuhan sebal hingga akhirnya kita menyesal. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kepadamu jika masih diberi kesempatan sekali lagi, 1 hari lagi pada hari ini Tuhan, untuk hidup, untuk beribadah, sekalipun dalam keadaan terbatas, kami dipisahkan oleh jarak, semua ada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur masih diberi nasihat oleh firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bebal, tapi orang-orang yang bijak, orang-orang yang mau dinasihati, mau mengerti, mau peduli. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan, akibat dari kebebalan itu sangat menyusahkan banyak orang. Bahkan sangat menyusahkan Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang bebal. Mulai sekarang, apapun yang Tuhan bilang, apapun yang Tuhan katakan lewat firman-Mu, tolong kami Tuhan, untuk kami melakukannya dengan taat. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan.
Ya, shalom jemaat. Kita mau tutup ibadah kita. Selamat ulang tahun buat Anita. Ada Anita nggak ya di sini? Anita, selamat ulang tahun. Terus Ibu Lince, selamat ulang tahun. Terus satu lagi buat Felis. Felis, ada nggak Felis? Felis nggak ada ya, tersore mungkin. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Dan jangan lupa panitia Natal habis ini ada rapat ya, 10.30 jam setengah 11 di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau menaikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Nanti Ibu Gembala akan tutup kita dalam doa dan doa berkat. Kami memuji kebesaran ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan sekali lagi karena Engkau sudah memimpin acara ibadah Kau2 GBI Serafim pada Minggu tanggal 10 Januari 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua jemaat yang bisa bergabung Tuhan dalam ibadah, baik secara langsung di gereja beberapa orang, maupun Tuhan di rumah masing-masing dalam Zoom Tuhan. Terima kasih Bapak semuanya karena anugerah Tuhan. Pimpin sertai kami, jagai hati kami Tuhan dengan roh-Mu, jagai hidup kami Tuhan, supaya semakin hari kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, kami menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang tahu menghitung hari Tuhan. Orang-orang yang tahu menggunakan hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila ada jemaat maupun hamba-hamba Tuhan yang sedang sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkannya dengan cara yang luar biasa. Yang susah hati dihiburkan dengan kasih-Mu. Yang saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bersama-sama kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar buat mereka, sampai mereka menyaksikan sendiri betapa ajaib tangan Tuhan menolong dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin sertai ibadah Kau3 nanti sore melalui Zoom juga. Tuhan, persiapan hamba-hamba Tuhan semuanya untuk diurapi dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Persiapan seluruh jemaat yang akan ikut ambil bagian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapannya.
dan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sekarang terima segala berkat yang datang dari Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, Dia akan senantiasa ada di setiap langkah kita untuk menguatkan, meneguhkan kita sampai Tuhan panggil kita, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, kita saat teduh sebentar. Amin. Ibadah setelah selesai, Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kita akan foto bersama dulu ya. Saya minta dengan hormat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang videonya masih ditutup, tolong dibuka ya. Tolong dibuka sebentar semuanya ya. Kita akan difoto oleh Bapak Indra. Sini, Randy. Dekat saya. Ya, kelihatan ya. Slide satu dulu ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sabar ya, tunggu ya. Sabar, saya. Sabar ya. Ya. Slide 2. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sip. Sudah semuanya baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Sehat-sehat terus ya. Saling tukar info lewat GBI Serafim Big PM ya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan memberkati. Sama-sama. Ya, memberkati. Ayo. Ya, semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Tante. Selamat hari Minggu, Pokok.